Ya halo teman-teman, gue pengen ngejelasin dulu tentang performance art. Tapi performance art ini di luar sana banyak sekali pengertian-pengertiannya. Dan beberapa artis performance art pun memiliki perspektif sendiri atau memiliki pengertian sendiri. Beberapa artis performance art secara individu atau kelompok gitu. Jadi ini memang memiliki pendekatan sendiri atau perspektif yang katakanlah masing-masing seperti itu. Tapi memang ada beberapa data yang sudah menunjukkan tulisan lah, bentuknya tulisan, bahwa performance art di luar itu konstan pada tahun 1970. Ya, konstannya dia, tapi di sana pun sampai saat ini juga tanda kutip simpang siur. Informasinya juga beragam. Nah, 1970. Tapi sebelum itu, sebelum 1970 ada gerakan seni namanya futurism. Nah, futurism itu dia eksperimental, bereksperimen yang tentang performance. Tapi pada saat itu mungkin juga mereka performance itu mereka tidak sadar gitu bahwa itu namanya performance, atau katakanlah belum dikasih nama karena kan masih baru-baru banget, masih sangat hangat, masih sangat progresif gitu. Nah, abis itu tapi memang performance art itu lahir dari interdisciplinary thinking. Jadi memang sifatnya itu silang-silang ilmu lah, atau juga silang pendapat juga gitu. Jadi dia mau ada terinspirasi dari ilmu A atau ilmu di luar seni itu sendiri juga boleh gitu. Jadi sangat interdisciplinary dan juga free gitu, free thinker. Nah, habis itu karena dia sifatnya interdisciplinary, jadi memang pergerakannya tuh sangat kontroversial karena masing-masing artis sendiri memang sampai saat ini memiliki perspektifnya masing-masing. Performance art itu memang menurut gue juga adalah filosofi seni gitu. Dia bisa meremake atau mengubah, tapi dia mengubah di dalam seni itu sendiri gitu ya. Dia mengubah pengertian. Jadi bagi dia art itu bla 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 gitu, subjektif. Ada pendapat-pendapat subjektif tentang art. Nah, itu boleh banget di performance art dan mempertanyakan suatu pengertian seni yang sudah konvensional atau sudah mapan gitu. Orang udah banyak tahu art itu ini. Nah, habis itu di performance art dipertanyakan kembali, itu boleh banget. Boleh. Demi ada suatu perspektif yang baru dan terus berkembang. Itu sangat boleh. Memang ini tempatnya orang-orang yang ingin memberi pendapat, tanda kutip pendapat keras tentang art itu sendiri apa. Seperti itu. Nah, habis itu memang performance ini pada tahun 1970 itu ketika konstan, lebih yang terlihatnya tuh lebih ke dia menampilkan atau memperformancekan fine art konteks. Jadi fine art konteks seni rupa gitu. Jadi banyak yang bilang juga performance art adalah gerakan seni rupa baru. Nah, dia menampilkan si seni rupa itu. Si seni rupa itu ditampilkan. Ya, performance art ditampilkan. Nah, tapi gini. Karena performance art itu sifatnya sangat progresif dan dia juga bergerak di filosofi seni, jadi itu terus berkembang. Jadi ada masanya performance art itu tanda kutip tidak ke seni rupaan, ya, tidak ke seni rupaan. Nah, habis itu tapi ada juga performance artis yang masih ke seni rupaan juga boleh kayak gitu. Nah, salah satu buktinya ini sebenarnya dari tahun ke tahunnya tuh bener-bener sangat
perubahannya tuh signifikan gitu, kadang suka cepat banget gitu. Misalnya ada John Cage itu komposer musik. Habis itu ada Andy Kaufman itu adalah stand up comedian. Habis itu ada Cunningham itu adalah penari, koreografer. Nah, John Cage adalah komposer musik yang melakukan performance art, tapi dia tidak ke seni rupa-rupaan karena dia basicnya musik, tapi dia menggunakan performance art, tapi dia musik. Nah, performance art maka adalah bisa untuk mengajukan lahan untuk mengajukan konsep ide yang mungkin pada saat itu tanda kutip fresh atau memang perspektif pribadi banget gitu. Nah, John Cage itu ngasih atau menampilkan konsep-konsep ide itu, konsep ide musiknya John Cage itu ditampilkan. Itu performance art juga. Nah, habis itu ada si Cunningham itu penari, dia kasih perspektif yang beda pada saat itu, bahwa nari nggak harus pakai yang kelihatannya tuh nari banget kayak gitu. Jadi dia memakai gestur, dia terinspirasi dari gestur keseharian, bahwa dia berstatement semua orang tuh bisa menari karena semua orang bergerak, semua orang memiliki gestur. Nah, dia menggunakan bahan itu untuk ide-ide dia dan dikemas-kemas lagi. Itu juga performance art. Nah, ada Andy Kaufman, stand up comedian. Ini juga tidak ke seni rupa-rupaan. Nah, dia juga disebut sebagai performance artist. Datanya juga ada, di Wikipedia juga ada. Nah, Andy Kaufman ini, itu dia adalah stand up comedian, dan dia memberikan suatu perspektif komedi baru pada saat itu, dan dia menampilkan ide itu gitu ke permukaan. Dia menampilkan ide-ide perspektif komedi yang baru dari buah pikir dia. Habis itu ditampilkan di dalam keseharian dan di dalam film-filmnya juga gitu. Jadi dia di belakang layar juga performance, dia di depan layar juga performance. Bahkan ada isu bahwa dia menciptakan kematian palsu gitu, bahwa dia orang mengiranya dia menciptakan kematian palsu yang sebenarnya dia belum meninggal. Orang sampai saat ini banyak meyakini itu karena saking dia performance tiap hari. Dia bener-bener kehidupan sama artnya tuh blur, bener-bener nyatu banget seperti itu. Nah, itu ada di Andy Kaufman. Itu adalah salah satu bukti bahwa performance itu benar-benar, tapi masih banyak lagi sebenarnya contoh yang lain. Performance itu tidak harus seni rupa banget gitu loh. Itu salah satu buktinya. Nah, habis itu, tapi mau yang masih seni rupa juga silahkan, bebas. Karena tadi balik lagi, perspektif masing-masing. Nah, performance itu juga memang dia adalah suatu seni yang tidak stagnan gitu. Dia sangat terus, dia mempertanyakan konvensional seni yang ada. Dia benar-benar boleh atau menantang suatu nilai konvensional seni yang katakanlah yang sudah mapan. Itu dulu.